Hai kids, happy Sunday! Wah, dari minggu ke minggu semua adik-adik makin semangat ya kak. Iya nih, jadi ketularan semangatnya adik-adik. Wah, kalau semangat ini harus bisa diekspresiin semangatnya ya Kamil kak. Betul banget. Coba adik-adik semua bangkit berdiri. Yang semangat ya ikutin kakak. 1, 2, 3. Yes, yes, yes! Ih, sekali lagi ya kak. 1, 2, 3. Yes, yes, yes! Adik-adik, sebelum mulai kita main emoji dulu yuk. Ekspresinya harus bisa lebih bagus dari kakak-kakak, oke? Oke. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, hebat-hebat semuanya. Kalau gitu biar nggak lama-lama lagi, kita mau sama-sama mulai ibadahnya ya kids. 3, 2, 1. Let's go! Shalom kids. Wah, senang banget kita udah ketemu sama-sama di hari Minggu ini. Sebelum mulai kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami datang bersukacita buat memuji menyembah Tuhan. Sekarang kami mau memuji menyembah Tuhan. Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Semuanya bersukacita amin? Amin. Lebih semangat lagi semua bersukacita amin? Amin. Oke, kita mau sama-sama muji Tuhan saat ini. Boleh gerakan semua badannya? Semangat ya. Semuanya pada ingat lagu ini kan? Kita mau nyanyi sama-sama dengan suara yang keras. Sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Kids, saat ini kakak mau ajak kalian sama-sama buat nyembah Tuhan. Boleh pejamin matanya, boleh angkat kedua tangannya. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Sama-sama katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kita mau angkat penyembahan ini dari awal. Sama-sama boleh katakan, kau pencipta hidupku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Bisa semuanya ya? Kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan, kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagi Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau yang awal dan akhir, dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi segala pujian, segala pujian dan syukur bagi Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Lebih lagi buat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Kaulah yang awal dan akhir, dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Hanya Kau yang awal dan akhir, dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, thank you Jesus. Ini setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini kami boleh diperlengkapi lagi dengan firman-Mu, dipenuhi lagi dengan firman-Mu. Buka mata hati telinga kami Tuhan untuk menerima semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap dengerin firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom Kids, siapa yang hari ini udah ready lagi mau dengerin firman Tuhan? Wah, pasti semuanya ready dong.
Tapi sebelum dengerin firman, coba kakak mau tanya nih, siapa di sini yang pernah bete atau kecewa gara-gara dilupain? Misalnya, waktu ada acara ulang tahun teman kalian, kalian dilupain, gak diajakin, gak diundang. Wah, pasti kalian kecewa ya, sebel rasanya. Padahal cuma dilupain 1 hari aja. Nah, sekarang kita mau denger kisah seseorang di Alkitab yang juga dilupain sama temennya. Tapi gak cuma 1 hari, lama deh, sampai 2 tahun. Yuk, sekarang duduk yang manis, kita siapkan hati dengerin firman Tuhan. Waktu Yusuf dipenjara, dia dipenjara sama juru minum Raja Firaun. Di suatu malam, juru minum itu mimpi. Pas bangun pagi, dia ceritain mimpinya sama Yusuf. Terus Yusuf ceritain arti mimpinya. Kata Yusuf, dalam waktu 3 hari, kamu akan dibebaskan. Kamu bisa jadi juru minum Firaun lagi. Juru minum awalnya gak percaya sama Yusuf. Terus kata Yusuf, percaya deh. Ntar kalau kata-kata aku ini benar, jangan lupa sama aku loh ya. Ternyata benar kids. 3 hari kemudian, juru minum pun dibebaskan. Wah, dia seneng banget. Ingat loh, jangan lupain aku ya, kata Yusuf. Ternyata juru minum lupa sama Yusuf. Gak kerasa, 2 tahun pun berlalu. Suatu malam, waktu Raja Firaun lagi tidur, Firaun bermimpi. Berdiri di tepi sungai Nil. Dia lihat 7 ekor sapi yang gemuk badannya, lagi makan rumput. Kemudian tampaklah juga 7 ekor sapi lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Tapi sapi yang ini ada kurus badannya. Tiba-tiba sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk. Lalu bangunlah Firaun. Seharian Firaun jadi galau gara-gara mimpinya. Dia tanya sama penasehat-penasehatnya, tapi nggak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Saat itu baru deh juru minum ingat sama Yusuf. Dia cerita sama Firaun kalau temennya waktu di penjara namanya Yusuf bisa mengartikan mimpi. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpinya. Lalu Tuhan Allah memberikan pengertian sama Yusuf sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Akan ada 7 tahun masa kelimpahan, artinya bakal banyak makanan di Mesir. Tapi setelah itu akan datang juga 7 tahun masa kekeringan. Panen bakal gagal semua. Gak ada makanan dan banyak orang akan kelaparan. Wah, Raja Firaun kaget ya sama arti mimpinya. Tapi Raja Firaun percaya sama Yusuf. Yusuf pun dikeluarkan dari penjara. Yusuf dijadikan orang kepercayaan Raja Firaun. Dia dikasih cincin tanda kekuasaan raja. Yusuf juga udah gak pakai baju penjara lagi, tapi pakai baju yang bagus. Bisa naik kereta raja dan dihormati sama semua orang di Mesir. Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan pada waktu masa kelimpahan. Supaya nanti waktu kekeringan datang, orang-orang di Mesir gak akan kelaparan. Yusuf sudah berjasa mengartikan mimpi juru minum. Tapi saking senangnya bebas dari penjara, juru minum lupa tidak menolong Yusuf. Di dalam penjara, pasti Yusuf sudah berharap sama juru minum. Lama banget ditunggu-tunggu, diharapkan, didoain. Udah 2 tahun, baru deh juru minum ingat sama Yusuf. Tapi Tuhan tidak pernah lupa sama Yusuf. Tuhan membebaskan Yusuf dengan memberikan mimpi pada Firaun dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya selain Yusuf. Bisa jadi Tuhan sendiri loh yang bikin juru minum itu melupakan Yusuf. Kenapa coba? Supaya Yusuf belajar hanya berharap kepada Tuhan. Dan ketika menolong orang lain, Yusuf melakukannya dengan tulus. Seringkali kita ngerasa kalau teman-teman kita akan selalu ada dan menolong kita dalam segala keadaan. Padahal gak selalu loh. Teman-teman atau bahkan orang tua kita aja kadang bisa bikin kita sedih, kecewa, dan bete. Mereka juga punya kehidupan mereka sendiri, punya masalah sendiri. Jadi kadang-kadang mereka mungkin lupa sama kita. Nah, terus kalau kayak gitu, sikap kita harus gimana dong? Apa kita harus terus-terusan bete, marah sama teman atau sama orang tua kita? Tentu tidak dong ya. Waktu kita punya masalah, pengharapan kita harus tetap kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Jadi, kalian jangan meninggalkan Tuhan atau malah balik marah sama Tuhan kalau ada hal yang mengecewakan terjadi. Seperti Yusuf,
Sambil menunggu rencana Tuhan, dia banyak belajar di penjara. Sehingga waktu dia menjadi orang kepercayaan Firaun, dia menjadi orang yang bijaksana. Kids, ada yang tahu siapa Helen Keller nggak? Helen Keller adalah seorang aktivis, penulis, dan dosen yang terkenal di Amerika di tahun 60-an. Ketika dia lahir, Helen bisa melihat dan mendengar. Tetapi dia kena penyakit meningitis waktu umur 19 bulan. Penyakit itu membuat Helen jadi buta dan tuli. Semakin besar, Helen jadi susah banget buat berkomunikasi sama orang lain. Karena nggak ada yang ngertiin Helen. Jadi Helen sering marah-marah. Waktu Helen umur 7 tahun, keluarga Helen mencari guru les. Biar Helen bisa belajar di rumah. Guru les Helen namanya Miss Anne Sullivan. Miss Anne ngajarin Helen dengan sabar sekali. Sampai akhirnya Helen mulai menerima keadaannya yang disabilitas. Dia mau belajar mengerti yang diajarkan oleh Miss Anne. Untuk bisa berkomunikasi, Miss Anne ngajarin cara ngobrol dengan gerakan tangan dan membaca buku pakai bahasa Braille. Ketika akhirnya Helen semakin dewasa, Helen bisa mengandalkan dan terus berharap sama Miss Anne. Bener nggak? Enggak dong, Helen harus bisa mandiri. Helen berhasil loh. Waktu gede dia jadi orang tunarungu dan tunanetra pertama yang lulus kuliah. Apa jadinya coba kalau Helen marah-marah terus sama kekurangannya dan gak mau belajar sama Miss Anne? Wah, Helen pasti gak akan bisa jadi orang yang berhasil di masa depan. Nah kids, ternyata saat kita nggak menjadi kecewa, kita mau bangkit dan percaya sama Tuhan, Tuhan selalu punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana yang jelek dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Allah yang sanggup menolong dalam setiap keadaan. Janganlah kita berharap pada manusia, karena manusia seringkali mengecewakan. Tapi taruhlah pengharapan kita kepada Allah, seperti ada tertulis di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Now, everybody close your eyes, hold your hands, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Kami boleh belajar Tuhan dari Yusuf untuk tidak menjadi kecewa. Kami mau belajar lagi Tuhan lebih mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat Yusuf, buat Helen Keller, buat pelajaran yang kami terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gwen, untuk mau beres-beres gudang yuk. Iya, Ma. Gwen, ayo dong untuk mau beres-beres. Yuk, kita Iya, bersih-bersih. Ayo, kita beres-beres. Tapi di gudang tuh kotor banget, Ma. Lihat. Di situ aja ada sarang laba-laba. Terus di situ ada kecoa mati, di situ juga. Iya sih, tapi masa gitu aja takut. Iya. Aku ambil sapu dulu. Nah, gitu dong. Bantu mama beres-beres. Ya udah deh, tapi aku di sini ya. Mama jangan jahilin. Iya, mama nggak jahil. Lagian, kalau misalnya kotor kan kita cuci tangan lagi. Ya udah deh. Shalom Parents, 2 minggu lalu kita mempelajari bagaimana membantu anak meregulasi emosinya. Namun pada prakteknya parents menemui kendala karena ada hal yang masih harus diproses di dalam diri parents sendiri. Di antaranya bagaimana parents selama ini meregulasi emosi. Hal ini menjadi penting karena anak-anak akan melihat teladan bagaimana parents meregulasi emosi dalam kehidupan keseharian bersama dengan mereka. Tanpa kita sadari, mungkin kita mewarisi pola pengasuhan yang tidak tepat dari orang tua kita. Buku Emotionally Healthy Spirituality akan memberikan pengertian baru bagaimana kita bisa memaknai kejadian yang terjadi di masa lalu dengan cara yang berbeda sehingga kita bisa menjadi orang yang sehat secara emosi melalui kisah Yusuf. Seperempat kitab Kejadian berisi kisah Yusuf, bertumbuh besar menjadi seorang dewasa secara emosi dan rohani serta menjalani tujuan hidupnya yang unik di dalam Tuhan. Namun seperti pada umumnya, keluarga Yusuf dicirikan oleh kerusakan dan kesedihan. Yusuf muncul di Kejadian 37 pada usia 17 tahun. Dia anak ke-11 dari 12 saudara laki-laki dan merupakan anak kesayangan Yakub. Mereka adalah keluarga kompleks dan campuran.
Yakub hidup bersama 2 istri dan 2 gundik beserta semua anak mereka tinggal di bawah satu atap. Yusuf terlihat tidak dewasa dan sombong dan tidak sadar betapa mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan yang diterimanya dari Tuhan semakin menjauhkan dia dari saudara-saudaranya. Kebencian mereka kepadanya semakin besar, sampai-sampai saudara-saudara Yusuf memalsukan kematiannya dan menjualnya ke Mesir sebagai budak dan berharap tidak akan bertemu kembali selamanya. Keluarga Yusuf adalah keluarga yang sangat tidak sehat. Ayah, kakek, dan kakek moyangnya semuanya pernah berbohong. Kemudian mereka juga memiliki rahasia dan iri hati. Sekarang mereka mengikuti pola generasi ini. Dampaknya bagi kehidupan Yusuf adalah ia kehilangan orang tuanya, kehilangan saudaranya, kehilangan budaya, makanan, bahasa, kebebasan, dan harapan di dalam satu hari. Lanjut, kemudian ceritanya ketika berada di Mesir, menjadi seorang budak di rumah Potifar, Yusuf difitnah dan dipenjara selama bertahun-tahun. Di penjara pun ia mengalami pengkhianatan berkali-kali. Namun Yusuf tetap setia dan berjalan bersama Allah sampai akhirnya ia menjadi berkat bagi keluarga asalnya. Yusuf dapat mengambil pelajaran penting dari masa lalunya untuk melangkah maju ke masa depan. Ia dapat meregulasi emosinya dengan cara yang pertama, Yusuf memiliki kepekaan yang kuat akan kebesaran Tuhan. Yusuf berulang kali menegaskan ada tangan Allah yang besar dan kasih di sepanjang penderitaan dan kesulitan yang dia alami. Yusuf memahami bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk menjalankan kehendaknya. Allah tidak pernah melupakan masa lalu kita bagi masa depan yang Dia inginkan. Banyak penderitaan yang mungkin kita alami yang tetap menjadi misteri. Namun parents dapat seperti Yusuf yang bersandar kepada Allah meskipun semua keadaan menjadi tidak baik bahkan semakin buruk. Poin yang kedua, Yusuf secara jujur mengakui rasa kehilangan dan sedih terhadap keluarganya. Orang dewasa pada umumnya menolak untuk melihat ke belakang dan merasakan sakit dan penderitaan masa lalunya. Kita akan merasa semakin sakit malah menjadi semakin buruk. Namun Yusuf berulang kali menangis ketika bertemu kembali dengan keluarganya. Bahkan Alkitab menulis Yusuf menangis begitu keras sehingga orang-orang Mesir mendengarnya. Yusuf tidak meminimalkan atau merasionalisasikan tahun-tahun penderitaannya. Tetapi melalui proses penderitaan yang jujur ini, ia bisa mengampuni secara penuh dan mampu memberkati saudara-saudara yang mengkhianati dia. Bagaimana cara Yusuf meregulasi emosi yang ketiga? Yusuf bekerja sama dengan Allah untuk menjadi berkat. Yusuf bisa saja menghancurkan saudara-saudaranya melalui kemarahannya, tetapi ia memilih untuk memberkati mereka. Bagi parents yang pernah terluka seperti Yusuf, menjalani hidup seperti itu rasanya sulit, bahkan mustahil. Tetapi Yusuf mengerti bahwa ada rencana Allah yang pasti digenapi melalui kehidupannya. Maka dari itu ia memilih untuk merespon dengan benar. Sebagai orang tua, mungkin kita pun diperhadapkan pada pengalaman seperti Yusuf. Tetapi perlu kita sadari bahwa rencana Tuhan melalui setiap parents tidak akan pernah gagal. Apapun peristiwa yang kita alami di masa lalu itu semua mendatangkan kebaikan. Maka dari itu kita dapat memiliki respon yang benar sehingga kita menjadi tokoh yang merubah sejarah dan mewariskan nilai-nilai yang benar kepada keturunan kita. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati. Wah, tadi kita udah belajar dari firman Tuhan ya, Kak. Sekarang kita mau ayat hafalan. Oke, kita bacanya bergantian ya. Oke. 1, 2, 3. Roma 5, ayat 5. dan Pengharapan tidak mengecewakan. karena Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Good job. Kita baca sekali lagi tapi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Good job. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu ada di hati-Mu. Tuhan tidak pernah melupakan kami.
kami begitu berharga di mata-Mu. Ajar kami saling mengasihi dan memperhatikan satu sama lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Yerusalem dan umat pilihan-Mu, bangsa Israel. Tuhan, genapi janji-Mu untuk umat pilihan-Mu. Shalom Yerusalem, pakai dan urapi Opa Niko dan kami semua untuk menjadi berkat bagi Yerusalem. Parents and kids, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.